Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Akbar dengan NIM 2302020044, Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Teknik, Universitas Bina Insan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang CPU pada device yang saya gunakan, yaitu Acer Aspire 3 AMD Dual Processor. Sebelum saya menunjukkan spesifikasi device saya, kita harus mengetahui tentang CPU terlebih dahulu. Oke, apa sih CPU itu? Central Processing Unit atau lebih dikenal sebagai CPU adalah komponen utama dalam sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi dari program yang ada. CPU sering disebut sebagai otak komputer karena fungsinya yang sangat penting dalam mengolah data dan menjalankan perintah. Secara lebih rincinya, CPU melakukan beberapa tugas utama seperti mengeksekusi instruksi, mengontrol aliran data, dan proses komputasi. Pada CPU modern juga, terdapat beberapa komponen utama seperti ALU, Arithmetic and Logic Unit, CU, Control Unit, dan Register. Mari cek spesifikasi device yang saya gunakan sekarang. Pertama-tama, buka File Explorer, lalu klik This PC, pilih Properties, lalu akan muncul tampilan spesifikasi kita. Di sini saya menggunakan laptop Acer Aspire 3 dengan prosesor AMD Dual Core Processor dengan RAM 4GB dan penyimpanan 1000GB HDD. Dan juga saya menggunakan Windows 10. Kemudian untuk mengecek performa dari CPU device kita akan membuka Task Manager. Lalu akan muncul tampilan Task Manager seperti ini. Klik pada bagian performa. Di sini kita bisa melihat performa dari CPU kita. Semakin tinggi grafik dari CPU itu, semakin banyak kita menggunakan CPU tersebut. Bisa dilihat performa dari CPU saya yang sangat tinggi dikarenakan saya menggunakannya sambil merekam video. Bisa dilihat di sini, OBS Studio untuk merekam ini memakan lebih dari 50% performa CPU. Oke, di sini kita akan menghitung jumlah instruksi yang dapat diproses CPU dalam 1 detik untuk beban kerja 80%. Pertama-tama, kita harus mengetahui clock rate CPU-nya. Apa sih clock rate CPU itu? Clock rate CPU adalah kecepatan CPU dalam siklus per detik atau hertz. Dan juga kita harus mengetahui berapa CPI-nya. Apa sih CPI itu? CPI adalah rata-rata jumlah siklus clock yang dibutuhkan untuk menjalankan instruksi. Sekarang kita akan mulai menghitung jumlah instruksi yang dapat diproses CPU dalam 1 detik. Pertama-tama, kita harus mengetahui clock rate CPU-nya. Apa sih clock rate CPU itu? Clock rate CPU adalah kecepatan CPU dalam siklus per detik atau hertz. Dan juga kita harus mengetahui berapa CPI-nya. Apa sih CPI itu? CPI adalah rata-rata jumlah siklus clock yang dibutuhkan untuk menjalankan instruksi. Sekarang kita akan mulai menghitung jumlah instruksi yang dapat diproses CPU dalam 1 detik. Pertama-tama diketahui clock rate sama dengan 1,50 GHz dan CPI sama dengan 2 siklus dengan beban kerja sama dengan 80%
sama dengan 80 dibagi 100 dengan hasil 0,8. Di sini kita akan menggunakan rumus clock rate dibagi CPI dikali beban kerja. Dengan jumlah instruksi 1.500.000.000 dibagi 2 dikali 0,8 dengan hasilnya 600 juta per detik. Oke, kali ini kita akan membahas tentang hierarki memori. Hierarki memori mengacu pada organisasi dan pengelompokan berbagai jenis memori dalam sebuah sistem komputer yang memiliki perbedaan dalam kecepatan, kapasitas, dan biaya. Hierarki ini dirancang untuk mengoptimalkan kinerja sistem komputer dengan memanfaatkan berbagai jenis memori yang tersedia. Berikut adalah penjelasan mengenai hierarki memori dimulai dari yang tercepat hingga yang paling lambat. Yang pertama adalah register. Posisi dari register terletak di dalam prosesor dengan kecepatan yang paling cepat karena berada langsung di dalam chip prosesor. Kapabilitasnya menyimpan data sementara yang dibutuhkan oleh prosesor untuk eksekusi instruksi. Dengan kapasitas sangat terbatas, hanya beberapa byte hingga beberapa kilobyte. Dan memiliki fungsi digunakan untuk menyimpan nilai-nilai sementara seperti hasil perhitungan atau alamat data yang akan diproses. Yang kedua adalah cache. Cache berposisi berada di antara prosesor dan RAM dengan kecepatan yang cepat tetapi lebih lambat dibandingkan dengan register. Dan kapabilitasnya menyimpan data yang sering diakses atau instruksi yang sering digunakan oleh prosesor untuk mengurangi waktu akses ke memori utama. Kapasitasnya lebih besar dibandingkan dengan register, tetapi masih terbatas, umumnya dalam rentang hingga kilobyte hingga megabyte. Dan fungsinya mengurangi waktu akses ke memori utama dengan menyimpan salinan data yang sering digunakan oleh prosesor. Cache memori juga terbagi menjadi beberapa level, seperti L1 cache yang paling cepat dan kecil langsung terintegrasi dengan prosesor, dan L2 cache yang lebih besar dan lebih lambat daripada L1 tetapi lebih cepat daripada RAM, dan juga L3 yang terakhir, L3 cache yang lebih besar dan lebih lambat daripada L2 tetapi masih lebih cepat daripada RAM. Yang ketiga adalah RAM, Random Access Memory. Berposisi memori utama, terpisah dari prosesor tetapi terhubung langsung dengan kecepatan lebih lambat dibandingkan cache, tetapi lebih cepat daripada storage. Kapabilitasnya menyimpan data dan program yang sedang aktif dijalankan oleh prosesor. Kapasitasnya lebih besar, mulai dari beberapa gigabyte hingga puluhan gigabyte, dan memiliki fungsi penyimpan data sementara yang digunakan atau diproses oleh aplikasi yang sedang berjalan. Ketika komputer dimatikan, data dalam RAM hilang. Dan yang paling terakhir adalah storage atau penyimpanan, berposisi terpisah dari memori utama dan cache. Biasanya menggunakan perangkat penyimpanan seperti hard disk drive atau HDD, solid state drive atau SSD, atau media penyimpanan lainnya. Memiliki kecepatan paling lambat dibandingkan dengan register, cache, dan RAM. Kapabilitasnya menyimpan data secara permanen seperti sistem operasi, aplikasi, file pribadi, dan lainnya. Kapasitasnya memiliki kapasitas yang besar, mulai dari ratusan gigabyte hingga terabyte atau bahkan lebih, dan memiliki fungsi penyimpanan jangka panjang untuk semua data yang tidak perlu diproses secara langsung oleh prosesor. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.